bacakan kitab namanya kitab Syiamus Shalihin. Syiamus Shalihin. Ini kitab dikumpulkan dan disusun oleh Syekh Musa bin Umar At-Tariqi. Kenapa saya membaca kitab ini? Karena kita berpuasa di bulan Ramadan, berusaha untuk bisa ibadah kita lebih baik, ada peningkatan. Dan ini adalah bentuk dari cerita-cerita puasa Ramadan dari ulama-ulama yang telah mendahului kita, sahabat-sahabat yang telah mendahului kita, dan orang-orang salih yang telah mendahului kita. Siapa tahu kita diberi kemampuan untuk bisa meniru puasa beliau-beliau. Mohon maaf, bahasa lebih banyak saya bahasa Indonesia karena ini direkam dan disebar di seluruh Indonesia. Jadi yang menikmati bukan hanya orang Madura, dan yang menikmati di luar Madura juga banyak. Mohon maaf, lebih banyak nanti ada bahasa campuran, hanya karena kebutuhan saja. Ada satu motto di kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim, hina tatuqu nafsuka ilal ibadah, dikala dirimu rindu untuk beribadah, wa yahumu bal qalbuka bainal khauf war raja, dan hatimu itu terkungkung antara takut dan berharap kepada Allah. Jadi sudah berada di antara takut dan berharap kepada Allah. Al khauf takut, raja berharap. Khauf takut apa? Ibadah tidak diterima. Khauf takut kita tidak selamat. Khauf takut dosa-dosa kita menghalangi ibadah kita. Tapi raja adalah berharap ampunan Allah. Raja berharap rahmat Allah, karena rahmat Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa manusia. Wa tataharraku ruhuka nahwa dzikri wa qiraatil Qur'an. Ruhmu bergerak untuk selalu berzikir, ruhmu bergerak untuk selalu membaca Al-Qur'an. Hinaha yakunu siyamas salihin. Ketika sudah seperti itu, dirimu ingin beribadah, hatimu antara takut dan berharap, ruhmu selalu berkeinginan untuk berzikir dan membaca Al-Quran. Itulah puasanya orang salihin. Jadi mula tak sekali, ada sekali ngetes yang nikah, berarti tak solihin. Jadi kita sudah umpama diri kita sudah nakal beribadah, malas beribadah, tarawih hanya cukup malam pertama dan ke-8, pasca 8 sudah tidak bertarawih lagi. Kenapa? Ya malas, dengan alasan kita beribadah dilipat gandakan. Mungkin kalau sudah hari ke-9, 10 lipat gandanya sudah cukup. Atau hati kita merasa tenang karena kita sudah berpuasa di bulan Ramadan, kita sudah meyakini kita selamat dari siksa Allah. Tidak ada sama sekali perasaan takut. Atau ruh kita itu malas untuk berzikir, malas untuk istighfar, malas untuk sholawat. Baca Quran pun tidak hatam-hatam. Sebulan baca Quran tidak hatam-hatam. Itu berarti bukan puasanya Syiamus Shalihin, tapi puasanya siapa? Syiyamul am, puasanya orang awam. Puasanya orang awam. Masya Allah. Yuk kita mulai. Pertama yang akan kita bahas hari ini adalah al-farahu bir Ramadan. Bahagia karena bulan Ramadan, bahagia masuk pada bulan Ramadan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala afdali khalqillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Alhamdulillah, semua puji adalah milik Allah.
Wassalatu adapun rahmat wassalam dan keselamatan ala afdali khalqillah, semoga atas paling utamanya makhluk Allah. Qala Allahu, berfirman siapa Allah, fi muhkamit tanzil, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Qul, katakan Muhammad, bi fadlillah, dengan fadl Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya Allah, fabidzalika, dengan itu fadl rahmat Allah, falyafrahu, hendaklah berbahagia. Manusia hendaklah berbahagia. Ada fadl anugerah Allah, ada rahmat Allah, hendaklah berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un. Fadl rahmat Allah itu, bahagia terhadap fadl dan rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, dunia, harta, semua itu masih lebih baik bahagia atas fadl Allah, atas rahmat Allah. Syahrul Ramadan, adapun bulan Ramadan, khairu ma yafrahu bihil mu'min, paling baiknya orang yang beriman itu berbahagia. Jadi pun pada bulan Ramadan sampean kudu bunga, kudu perak, harus berbahagia. Jadi paling kita berbahagia ketika masuk bulan Ramadan, bukan justru dihitung-hitung. 3 hari sebelum Ramadan sudah persiapan makan diperbanyak. Kenapa? Persiapan karena kita sudah tidak mau makan lagi. Itu kan berarti takut kepada Ramadan. Ramadan bagikan hantu, menakutkan, meresahkan. Padahal kita diperintah untuk selalu berbahagia ketika masuk bulan Ramadan. Ada sebuah makalah yang katanya hadis, tapi saya tidak berani menyebut itu hadis. Barang siapa yang bahagia terhadap masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Amin. Amin, amin. Tikuleban sampean bahagia seperti saat ini. Hari pertama sudah banyak yang ikut kajian. Masya Allah, luar biasa. Ini pertanda bahwa kita bahagia. Pertanda kita bahagia masuk bulan Ramadan. Dan ini pertanda kita akan selamat dari api neraka. Amin. Amin. Kaifalah, bagaimana tidak? Waqad maddallahu fi a'marina liyuballighana hadzal syahrul karim. Bagaimana tidak? Allah telah memanjangkan umur kita. Kula dibarin sampean sesake, betul? Kita dulu sakit, kemarin sakit, guluban sampean kering dibarin. Tapi ternyata Allah masih mengizinkan kepada kita untuk memanjangkan umur kita. Untuk apa? Sampai di bulan mulia ini. Kenapa kita tidak harus berbahagia dengan adanya nikmat yang besar seperti ini? Maaf, abah saya, mertua saya meninggal dunia hari Kamis yang lalu. Beliau tidak menikmati kebahagiaan bulan Ramadan. Beliau tidak menikmati indahnya menghadapi bulan Ramadan. Kita semua yang hadir di sini masih diberi kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita baca alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini semata-mata kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk puasa di bulan Ramadan. Kenapa kita dipanjangkan umur kita? Liyakuna fursatan lana liuraf'id darajat. Supaya apa? Diberi kesempatan untuk meninggikan derajat kita. Allahu Akbar. Kita akan ditinggikan derajat oleh Allah. Kuluban sambian di pelancang umur kengge batekia derajat ben Allah. Tinggi derajat itu apa maksudnya? Apa kita akan menjadi bupati? Apa kita akan menjadi gubernur? Apa kita akan menjadi presiden yang tidak selesai-selesai itu? Bukan. Kita akan ditinggikan derajat oleh Allah karena kita akan diampuni dosa-dosa kita dan kita akan ditempatkan di suatu surga yang tertinggi. Masuk di suatu pintu khusus, pintu VVIP namanya Ar-Rayyan. Pintu Rayyan. Pintu VVIP. Masya Allah. Wa ziyadatil hasanat, menambah kebaikan-kebaikan. Saya pernah mendengar sebuah riwayat. Konon
Sayyidina Ali itu katanya pernah mengungkap, pernah berkata begini katanya, andaikan saya oleh Allah ditawari mati saat ini dan masuk surga, kemudian diberi penawaran lagi saya akan dipanjangkan umur tapi beribadah kepada Allah, maka saya lebih memilih untuk panjang umur beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Saya kemarin ketika abah saya meninggal, ada seorang kiai memberi ijazah amalan zikir pada saya untuk panjang umur. Katanya begini, ayo ikuti semoga panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minin wa basyirli wa ballighni ila mi'atin wa ishrina sanatan fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Kita baca 3 kali. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minin wa basyirli wa ballighni ila mi'atin wa ishrina sanatan fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Sekali lagi, Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minin wa basyirli wa ballighni ila mi'atin wa ishrina sanatan fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Jadi ini cerita Sayyidina Ali, tapi itu bukan doanya Sayyidina Ali. Konon katanya kemarin saya mendapatkan doa itu doa dari almarhum Kiai Haji Abdul Majid bin Abdul Hamid bin Itsbat Bata-Bata. Katanya begitu. Jadi andaikan saya ditawari mati sekarang masuk surga, kata Sayyidina Ali, panjang umur beribadah kepada Allah, lebih baik saya minta panjang umur beribadah, karena itu masih ada kesempatan untuk tinggi derajat di surga. Amin. Amin. Tapi yang penting ibadah dan sehat. Apa mun ge nalo tetin gede odi. Jadi hantu sudah hidup sudah jadi hantu. Mohon maaf. Walaupun tidak panjang umur tidak apa-apa. Wa tilawatil ayat, membaca Al-Qur'an, wa du'a fis sajadat, berdoa di pada waktu sujud, wa ikhlasil ibadat, dan ikhlas beribadah. Ya dzalladzi ma kafahu dzambu fi rajabin, ini ada syairnya. Wahai orang yang dicukupkan dosa pada bulan Rajab, hatta asa rabbahu fi syahri Sya'ban, sampai dia berbuat dosa pada bulan Sya'ban. Orang hidup itu kan naik turun, kadang beribadah, kadang berbuat maksiat, biasa. Apalagi sekarang dosa tidak usah dicari, diantarkan. Dosa sudah tidak usah dicari, tidak usah dikejar, diantarkan, malah mengejar kita. Tenang kalau urusan dosa, tenang, dicari kita, dikejar kita. Yang sulit itu apa? Kita akan mengejar ibadah, karena ibadah tidak mengejar kita. Laqad adhallaka syahrus shaumi ba'dahuma, sungguh telah menaungi kepada dirimu bulan puasa setelah keduanya, Rajab dan Sya'ban. Makanya ada doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kenapa kok tidak barik lana Ramadan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Kenapa tidak begitu? Tapi kalau Ramadan, ballighna,
Yang dimintai doa adalah, yang didoakan adalah, berikanlah keberkahan kami di bulan Rajab, berikanlah keberkahan kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Kenapa kok tidak barik lana fi Ramadan? Tidak berkahi kami di bulan Ramadan? Karena sumber barokah bulan Ramadan. Tidak usah diminta. Kan masuk bulan Ramadan, barokah sudah diberikan oleh Allah. Fala tusayyirhu adan syahra siyam, syahra isyan. Jangan jadikan bulan Ramadan itu, wahai saudaraku, sebagai bulan maksiat. Ambu dulu, istirahat dulu, main gaple istirahat dulu, main domino istirahat dulu, main apa istirahat dulu, istirahat. Khawatir nanti Ramadan datang ke kita, sudah kau pergunakan apa diriku dulu? Main gaple, main domino, sudah istirahat dulu, istirahat dulu, istirahat dulu. Khawatir malam hari kita main gaple, tahu-tahu datang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ketika beribadah khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti kalau main gaple berarti sama dengan 1000 bulan. Main domino sama dengan domino 1000 bulan. Hati-hati. Pasti. Apa kata Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani ketika bertemu dengan bulan, di mana bulan itu dilipat gandakan pahalanya. Pada bulan itu, pada waktu itu dilipat gandakan pahalanya. Di tempat itu dilipat gandakan pahalanya. Hati-hati, dosa juga dilipat gandakan. Di Masjidil Haram kata Abu Ya Sayyid Muhammad, 100.000 kalau kita beribadah di Masjidil Haram, lebih baik daripada 100.000 sholat di luar Masjidil Haram. Bapak bayangkan, berbuat dosa juga 100.000. Jangan kita ambil yang bagus-bagusnya saja, yang baik tidak mau. Sama seperti saat ini, dilipat gandakan kebaikan, dilipat gandakan. Malah ada sebuah riwayat, sholat sunnah seperti sholat fardu. Sambian melakukan sholat sunat, pak berpahala sholat fardu. Allah, seneng ini, seneng ini. Bunga sampean. Apa mau tak bunga secara gendut? Para stres sampean mau tak bunga. Perlu berobat kalau tidak bahagia. Perlu berobat. Itu berarti sakit jiwanya sudah. Sakit jiwanya. Watlul Quran wasabbih fi mujtahida. Baca Al-Quran dan baca tasbih. Baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau yang baca tasbih yang dua itu, dua yang mudah diucapkan tapi berat di timbangan. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Ku gangkunyi sambian perpan buat masakan. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi. Bagus. Gila lah, ngocak gila. Kalau ada orang bilang, oh masa saja baca zikiran, gila itu. Yang ngomong gila. Sudah jangan didengarkan ungkapan orang. Karena apa? Yang akan menanggung risiko nanti kita di alam kubur, di akhirat kita sendiri. Orang tidak akan menanggung, kita sendiri yang akan menanggung. Coba Sayyidina Utsman ibni Affan ketika melihat kubur selalu menangis. Sayyidina Utsman menantu Nabi Muhammad SAW yang memiliki titel Dzunnurain, yang memiliki dua cahaya. Karena ketika meninggal istri pertama, yaitu putri Nabi Muhammad, digantikan kepada saudarinya, sama-sama putri Nabi Muhammad, masya Allah, sehingga disebut Dzunnurain. Luar biasa. Sayyidina Utsman ibni Affan. Coba bayangkan, ternyata ketika beliau melihat kubur menangis. Ditanyakan, kenapa sampean menangis? Sampean ini orang baik. Apa kata dia bilang? Saya paling takut bukan di neraka, lebih takut di sini, lebih takut di kubur ini, karena ini sendirian. Kalau di neraka bersama-sama, di surga apalagi bersama-sama, ini sendirian. Sepi saya. Kata Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman susah. Utsman tambah tak susah sekali. Allah. Ya Allah.
Fa innahu syahru tasbihin wa Quran, karena bulan Ramadan itu bulan tasbih dan bulannya paham? Menribarin bulan Syaban bulan salawat, bulan Rajab bulan kalau Ramadan kata kitab ini bulan tasbih dan bulan Al-Qur'an. Jadi apa yang mau dibaca? Tasbih dan Al-Qur'an. Jangan gue tasbih merono. Itu alat namanya, baca tasbih. Salawatnya ya dibaca, tapi jangan banyak yang seperti kemarin. Sekarang perbanyak tasbih dan Al-Qur'an. Pada kadang-kadang keluar deki campur, Pak. Deki banyak gelu. Dia mau ada wiritan banyak gelu. Ada dikiran pada tahsilul hasil. Tidak ada dikir yang sia-sia. Perbanyak dan apa? Karena kita tidak tahu loh dosa kita, betul? Tidak tahu dosa kita. Siapa tahu dosa kita sangat banyak dan tidak diridhoi oleh Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah marah atas dosa-dosa kita. Masa kita perhitungan, mau baca-baca saja mau diperhitungkan. Wah, terlalu banyak ini. Jangan seperti itu. Fahmil ala jasadin tarjun najata lahu fasawfa tudramu adsadun biniran. Ayo usahakan, pikul dirimu itu berharap selamat. Siapa tahu di kemudian hari tubuhmu akan dibakar di api neraka. Na'udzubil. Kam kunta ta'rifu mimman shoma fi salafin min ahli baitin min baini ahlin wa jiranin wa ikhwanin afnahumul mautu wastabaqa ba'dahum hayyan fama aqrabal qasi minad dani. Apa katanya? Sudah berapa banyak orang yang dulu bersamamu berpuasa, saudaramu berpuasa tahun yang lalu, tetanggamu puasa tahun yang lalu, sudah berpuasa, saudara-saudaramu puasa. Ini yang kemarin, tahun kemarin 2018, tahun 1439, ini masih masuk di syutingan ini, di rekaman ini yang rekam juga masih ada. Itu ada yang sudah meninggal dunia, ada yang wafat sudah, teman kita. Dan ini tahun yang akan datang belum tentu ikut lagi, termasuk yang ngajar ini belum tentu ikut lagi, belum tentu. Apa kata syair ini? Ayo maksimal beribadah. Sudah berapa banyak saudaramu, tetanggamu yang berpuasa dengan dirimu tahun yang lalu, tapi ternyata mereka sudah hancur, lebur dalam kematian. Betapa dekat sesuatu yang kau anggap jauh. Kita masih menghitung-hitung. Nabi umur 63, saya 45, jauh mas. Ukuran standar Nabi saja jauh masih 863 45 jauh masih. Sama tua. Kecoh lagi loban. Malaikat pencabut nyawa itu rampok, tidak tahu tempat, tidak tahu waktu. Kapan saja mau dilaksanakan. Tidak ada rembukan, tidak ada. Tidak musyawarah, ini bukan haflatul imtihan. Tidak ada. Ya, sudah. Terus bagaimana orang terdahulu menikmati Ramadan, mengawali Ramadan, bahagia terhadap bulan Ramadan. Umar bin Al-Khattab yasta'iddu li Ramadan fayuniral masajid bil qanadil. Sayyidina Umar bersiap-siap untuk Ramadan, masjid dihidupkan dengan lampu yang begitu lampunya ini terang benderang. Masjid dihidupkan lampu-lampunya. Wa jama'an nas ala salatit tarawih, mengumpulkan manusia atas salat tarawih. Fakana awwalu man fa'ala dzalik fa anaraha bil anwar wa bi tilawatil Qur'an. Sayyidina Umar adalah orang pertama yang melakukan salat tarawih berjemaah. Saya ulang, Sayyidina Umar adalah pertama kali yang melakukan sholat tarawih berjemaah, mewajibkan. Ayo tarawih ke masjid semua. Ini Sayyidina Umar. Dulu enggak, di rumah-rumah dulu. Masa Sayyidina Abu Bakar di rumah-rumah. Iya, Sayyidina Umar baru. Sehingga beliau bilang begini, ini adalah bid'ah yang terbaik. Bid'ah yang terbaik. Jadi kalau ada orang enggak mau sama bid'ah, Sayyidina Umar bilang
ini adalah bid'ah terbaik karena ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sholat tarawih itu di masjid di mana tidak pernah dilakukan. Tapi ini yang mengawali adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ceritanya meleoning sampean ki supaya paham bahwa siapa yang melakukan sholat tarawih pertama berjamaah adalah Sayyidina Umar. Wa ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah wafatnya wa ba'da wafatihi radhiyallahu anhu, dan setelah wafatnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kharaja Ali bin Abi Thalib fi awwali lailatin min Ramadan. Ali bin Abi Thalib keluar pada bulan awal bulan Ramadan. Wal qanadil tuzhir, lampu-lampu dihidupkan, indah. Wa kitabullah yutla fil masajid, Al-Quran dibaca di masjid-masjid. Apa namanya? Tadarus. Harus ini. Makanya nanti sampean yang mau pulang silahkan, perempuan pulang. Nanti suaminya ndak makan, pulang. Kalau yang pulang, yang laki-laki kan sampean hanya mau menikmati. Masa mau tidur? Jangan dulu pulang. Yang mau pulang monggo silahkan, yang punya pekerjaan silahkan pulang. Yang ndak mau pulang kita baca muqaddam di sini 1 juz. Supaya apa? Supaya bisa kita khatam Al-Quran. Kalau bisa gantian. Kalau sekarang pegang juz 1, besok juz 2, besoknya lagi juz 3. Kan gambaran rasa tahu-tahu kita khatam Quran, betul? Ya. Dan sekarang insya Allah kalau tidak ada perubahan, insya Allah bulan puasa, insya Allah kalau tidak ada perubahan 30 hari insya Allah. Tenang. Tapi kalau bagi yang nakal susah ini. Waduh, kok 30 kok bukan 29. Faqal, dan berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nawwarallahu laka ya ibnal Khattab fi qabrika kama nawwarta masajidallah bil Quran. Semoga Allah memberikan cahaya kepadamu wahai Ibnul Khattab fi qabrika, di kuburmu, kama nawwarta masajidallah bil Quran, sebagaimana engkau telah memberikan cahaya masjid-masjid Allah dengan Al-Quran. Ini apa maknanya? Kalau kita masih hidup melakukan kebaikan, maka apa yang dilakukan oleh orang lain karena meniru pekerjaan kita, itu akan kita mendapatkan pahala yang sama. Ini sekarang pengajian ini dirintis mulai tahun kemarin. Ini yang meninggal dunia, teman-teman kita yang sudah wafat, dikirimi pahalanya sama seperti mengaji sekarang. Iya. Kenapa? Karena mereka yang meninggal dunia itu berhentinya bukan hanya berhenti sendiri, tapi karena diberhentikan oleh Allah. Sampean baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran, baca terus. Tahu-tahu kelelahan, tidur. Tidurnya sampean itu oleh Allah diberi pahala baca Al-Quran. Jelas. Ini loh yang disebut dengan tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ini loh yang dimaksud. Benih karupah tedung. Dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur, ditegur. Loh kok tidur terus? Nah, ini ibadah. Saya mau ibadah. Salah, itu salah pemahaman. Yang dimaksud tidur beribadah itu adalah tidur karena lelah, karena beribadah. Lelah beribadah. Zikiran namanya, zikir. Kelelahan, tertidur. Apalagi tidur ketika zikir, tetap dianggap zikir itu. Jelas? Ngantuk, baca lagi, ngantuk lagi, baca lagi. Dipaksa. Wah, ini tidak bisa dipaksa. Mata sudah tidak mengizinkan. Tutup, tidur. Tetap dinilai kita membaca Al-Quran. Tapi kalau lihat sinetron, sinetron tidur, itu yang bahaya. Khawatir tetap dianggap melihat sinetron. Khawatir, wong cuma khawatir. Wa kana Amr bin Al-Qais Al-Mala'i radhiyallahu an idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanunatahu. Aduh, ini saya tidak bisa. Wa tafarraqa li qiraatil Quran fi Sya'ban wa Ramadan.
Umar bin Qais Al-Mala'i radhiyallahu anhu bila sudah masuk bulan Sya'ban tokonya ditutup. Ditutup. Dan apa? Khusus melaksanakan baca Al-Qur'an pada bulan Sya'ban dan Ramadan. Jadi Sya'ban dan Ramadan khusus baca Al-Qur'an, ditutup tokonya. Sudah, tutup. Hebat ya. Kalau saya buka karena memang berharap. Toko saya toko baju. Toko saya toko baju. Dan memang kalau hari raya pembeli meningkat, mau ditutup bingung juga. Ya berarti saya cuma menceritakan, saya tidak bisa melaksanakan. Jadi nanti kalau ditegur oleh Allah, kamu kok diceritakan, saya membaca ya Allah. Karena saya pernah menemukan, andaikan orang yang mengajak kebaikan itu harus selalu berbuat baik, andaikan orang itu yang melarang berbuat kejelekan harus tidak punya dosa sama sekali, maka tidak ada orang yang menyuruh dan melarang kejelekan. Siapa sesukses? Siapa sesukses? Lakukan sholat tasbih, padahal Tibin tak tahu sholat tasbih. Pernah hanya satu kali. Apa itu dosa? Ya ndak, wong cuma menceritakan. Siapa tahu nanti ada orang yang melaksanakan. Itu saja sudah dapat pahala. Ki nemu ya alasan. Wa an Mu'alla ibn Asad radhiyallahu an qala, dari Mu'alla bin Asad qala, sami'tu mu'tamiran yaqul, aku mendengar orang yang umroh berkata, kana abi, ayahku itu, yukidu, membangunkan, kullaman fiddar, setiap orang yang ada di rumah, idza dakhala syahrul ramadan, apabila sudah masuk bulan Ramadan, wa yaqulu qumu fala'allakum la tudrikuhu ba'da amikum hada, bangun belum tentu kamu akan menyusuli bulan Ramadan tahun yang akan datang, bangun, jaga nikah mun mangken tarot niser lah tarot abu derem tak ibadah tor jaginakan bodoh nih. Lanjut ya, ini kan belum 1 jam, tidak apa-apa. Iya, kan kita terburu-buru kan karena kita lapar. Walaupun lapar kita terburu-buru juga kan tidak ada apa-apa nyampe di rumah. Iya, sudahlah, kita sekarang mujahadah memerangi hawa nafsu kita. Sudah, sampean ngantuk tidur, silahkan, saya mau bicara sendiri. Toh pahalanya sama kok dengan pahala orang ngaji. Sudah, tidur silakan. Niat mengamalkan apa yang saya jelaskan barusan. Ya Allah, saya niat mengamalkan apa yang barusan saya dengar. Tidur lagi. Tidur silakan. Enggak apa-apa, silakan tidur. Enggak apa-apa. Nanti saya bilang salam sampai tetap tidur, saya mau pulang. Sampai nanti saya banguni asar. Wa kana Yahya bin Abi Katsir radhiyallahu anhu. Dan ada siapa Yahya bin Abi Katsir radhiyallahu anhu yaqul, ini doa ya, doa. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamahu minna mutaqabbala. Ayo baca. Ini niat mengikuti doanya orang soleh ya. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamahu minna mutaqabbala. 2 kali lagi. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamahu minna mutaqabbala. Sekali lagi. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamahu minna mutaqabbala. Itu maknanya begini, ya Allah selamatkan kami sampai masuk bulan Ramadan, selamatkan untuk kami Ramadan, maksudnya selamatkan untuk kami Ramadan
kita itu selamat di bulan Ramadan, bisa ibadah di bulan Ramadan, bisa maksimal di bulan Ramadan, dan bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi di bulan Ramadan. Dan terimalah dengan selamat bulan Ramadan itu ibadah-ibadah kami. Amin. Mustajab, mustajab insyaallah. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, dan berkata siapa Hasan Al-Basri, ini tokoh tabi'in radhiyallahu an, innallaha ja'ala Ramadan, sesungguhnya Allah menjadikan bulan Ramadan mitmaron, lapangan balap. Mitmar itu lapangan balap, lapangan kerapan sapi dulu. Ramadan kayak itu, stadion itu, stadion kerapan li khalqihi, untuk makhluknya Allah, yastabiquna fihi ila mardatihi, berlomba-lomba balapan di bulan Ramadan menuju ridhonya Allah. Fasabaqa qaumun fafazu, maka ada yang lebih cepat, maka dia bahkan berbahagia. Wa tahallafa akharun, dan tapi sebagian yang lain itu gagal. Apa? Lambat. Terawih tidak, terawih tidak, terawih tidak, Quran tidak hatam, bacaan tidak baca, HP yomek, fahobu, maka mereka akan celaka. Ambilkan tisu, celaka. Quran tidak dibaca, bacaan tidak dibaca, tarawih jarang-jarang, hanya puasa di bulan Ramadan, celaka. Kalah dia itu, kalah. Fal ajab, maka sangat mengherankan, minal la'ibid dhahik, dari orang yang sering bermain dan tertawa, baca HP, dia main-main HP dan dia tertawa. Kok bisa? Fil yaumil ladzi yafuzu fihil muhsinun, di hari di mana orang yang berbuat baik dia akan berbahagia. Wa yakhsaru fihil mubtilun, dan akan rugi orang yang cacat beribadah di bulan itu. Maki bisain mainan, begitu loh. Istirahat dulu, istirahat apa? Ya main-main, istirahat dulu. Game online tutup dulu, tutup. Facebook kalau sekiranya kurang bermanfaat, kecuali ada memang informasi tentang puasa dan lain-lain, silakan. Kalau tidak ada, jangan dulu, tidak usah. Baca Quran aja, baca Quran. Wahafid ala syahri syam, dan jagalah pada atas bulan puasa. Fa innahu lakhamisu arkanin lidini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bulan puasa itu, Ramadan itu adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Tughallabu abwabul jahim idza ata, ditutup pintu-pintu neraka, insyaallah. Wa tuftahu abwabul jinan, dibuka pintu-pintu surga. Li ummatin, bagi hamba-hamba Allah. Turafrifu janatun na'im wa huruha li ahli ridha fi wa ahli ta'abbud, dan menghampar, dihampar. Surga itu menghampar. Apa menghampar apa? Ini lemek ini. Jadi permadani dihampar oleh surga. Bidadarinya sudah bercantik-cantik. Untuk apa? Untuk keluarga ahli ridha fi, yang diridhoi oleh Allah di bulan Ramadan. Wa ahli ta'abbud, orang yang ahli ibadah. Wa qad khassahullahu al-azim bilailatin ala alfi syahrin fuddilat fatazawwadi, dan sungguh Allah memberikan bulan malam utama namanya malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dzakar Ibnul Jauzi fi Bustanil Wa'idin. Ibnul Jauzi berkata dalam kitab Bustanul Wa'idin, anna matala hadzal syahri kama sali rasulin sultanin ila qaumihi. Bulan ini sama seperti menteri yang diutus oleh raja. Bulan Ramadan perumpamanya sama seperti menteri utusan raja. Nah, sudah. Fa'in akramu sya'nahu, bila kaum itu memuliakan kepada utusan raja itu, wa azzamu makanahu, dan mengagungkan kedudukan utusan raja itu, wa syarrafu manzilatahu, dan memuliakan kedudukannya, wa arafu fadilatahu, dan tahu keutamaannya,
Roja ar-rasul ila sultan, kembali utusan itu ke raja. Syakiron li af'alihim, langsung berterima kasih. Hebat kaummu itu, hebat. Saya dijamu, saya dihormati. Madihan li ahwalihim, memuji apa? Keadaan-keadaan mereka. Radiyan li amalihim, ridho kepada amal-amal mereka. Fayuhibbuhumus sultan ala dzalik, rajanya kemudian mencintai kepada kaumnya. Fayuhsinu ilaihim kulla ihsan, maka Allah memberikan kebaikan dengan sebanyak-banyaknya kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau utusan raja itu tidak pernah dihormat oleh kita, maka Allah akan marah kepada kita, raja akan marah kepada kita. Hati-hati, ini adalah utusan Allah, ini adalah utusan raja yang disuruh datang kepada kita. Hormati, hormati. Faya ayyuhal insan, wahai manusia, hada syahrul Ramadan, ini adalah bulan Ramadan, syahrut taubah wal ghufran, bulannya taubat dan bulan pengampunan. Wa huwa rasulun min indil malikid dayyan, dia adalah utusan dari sisi Tuhan yang maha mulia. Faman akramahu minkum haqiqatal ikram, maka barang siapa yang memuliakan dengan sungguh-sungguh memuliakan, wa hafidha fihi lisanahu min qabihil kalam, dan menjaga lisannya dari ucapan yang tidak baik, wa batnahu min aklir riba wal haram, dan menjaga perutnya dari memakan riba dan haram, wa amwalil aramil wal aitam, dan memelihara dirinya dari memakan harta orang-orang janda dan yatim. Ghafarallahul malikul akram, Allah akan memberikan pengampunan. Wa akramuhu ghayatal ikram, dan wa akramahu ghayatal ikram, dan akan memuliakan dengan sungguh-sungguh memuliakan. Terakhir, wa adkhalahul jannah ma ahli taati wal ihsan, Allah akan memasukkan surga beserta ahli taat dan kebaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Taqabbal minna bi hurmatil Fatihah. Saya buka 3 penanya, 2 dari laki-laki, 1 dari wanita, muslimin 2, muslimat 1. Pertanyaannya jangan ngelantur, sesuai dengan apa yang dibahas kalau bisa. Tanpa menyempurnakan bacaan, kenapa kan toang? Kejelasnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis secara umum bahwa orang membaca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan, gitu ya. Hadis secara umum, berarti sama, berarti gitu-gitu ya. Tapi baik dan tidak baiknya membaca, yang jelas lebih baik baca Al-Quran secara tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bahkan di dalam sebuah hadis dijelaskan, nanti kalau orang penghafal Al-Quran, ini hebatnya penghafal Al-Quran, Iqra wartaqi warattil kama turattilu fid dunya. Orang baca Al-Quran itu kan begini, baca Al-Quran itu, Iqra, baca, kata yang penghafal itu. Wartaqi, naik kamu 1 tingkat. Warattil kama turattilu fid dunya, baca secara tartil sebagaimana kamu baca di tartil di dunia. Dan akhir tempatmu itu adalah di akhir bacaanmu. Berarti orang menghafal Quran itu akan diletakkan di surga tertinggi. Allahumma shalli ala Muhammad. Insyaallah. Berbahagia yang hafal Quran, dan berbahagialah kepada orang tua penghafal Al-Quran. Kita yang sudah sepuh ya baca apa begitu, karena menghafal sudah tidak bisa sudah lemot. Kayak kita kemarin ada ada diklat di sini, diklat tahfidz Quran. Apa kata beliau? Macam-macam penghafal Quran itu macam-macam. Yang terakhir itu adalah lama hafal, cepat hilang. Lama hafal, cepat hilang. Hafalnya lama, tapi hilangnya cepat. Siapa? Kita yang sudah tua. Kalau yang masih muda-muda kayak gini, cepat hafal, lama hilang. Kalau yang bodoh, lama hafal, lama hilang. Itu kan ada yang IQ-nya yang kurang bagus, lama hafalnya, tapi lama hilangnya. Itu yang muda. Kalau kita lama hafalnya, memaksakan diri, cepat hilangnya. Kayak tadi kita doa itu sudah hampir hafal.
Yang pertama dulu, doa panjang umur sudah hampir hafal. Ketika ada doa yang nomor 2, hilang yang pertama. Iya, begitu. Ya sudahlah, nikmati saja. Kita kan masih banyak cara, ya, masih banyak cara untuk masuk surga selain hafalkan Al-Qur'an. Ya sudah, mari silakan. Jadi begini, lebih baik tertil ya. Tapi kalau secara umum pahalanya, saya lihat ya, secara umum pahalanya adalah pahala tetap 10. Tapi dalam Al-Qur'an, dalam sebuah hadis, orang yang paham bacanya bagus dan paham, dia akan bersama para malaikat-malaikat, kan begitu kan? Jadi yang jelas lebih tinggi pahala orang yang baca dengan tertil, apalagi paham, lebih tinggi itu. Kalau terbata-bata pada tempat absaab itu kan ada itu, ada kan? Ya ada. Dan itu ada juga hadisnya itu, ada juga hadisnya. Itu masih dapat pahala. Ya pokoknya baca Quran itu memang luar biasa. Baca Quran luar biasa. Ibadah tertinggi itu adalah baca Al-Quran. Silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kiburu lestari debuaki cek kalamun manabi bunga dalam masuk bulan Ramadan kadito apa neraka haram ngelok deka jasad manabi pada orang bunga je bunga namun depan hari pas sete kadito apa orang gak bisa se bunga pas sete tak apa sasa arek di bulan Ramadan dalam bunga kadito apa kenging kenceran akati puasa bulan Ramadan juga kadito manabi pada orang bunga dalam masuk bulan Ramadan setelah kita dapat bulan Ramadan apa kenging kenceran puasa bulan Ramadan kadito sekadinto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Saya akan membacakan hadis yang pertanyaan yang kedua itu dulu ya. Pertanyaan terus yang ketiga sebentar lagi. Rasulullah bersabda, hadis ini muttafaq alaih. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih. Orang yang membaca Quran dan dia mahir membacanya, tartil, paham. Ma'as safaratil kiramil bararah, beserta malaikat yang mulia-mulia nanti kedudukannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Walladzi yaqra'ul Qur'an, adapun orang yang baca Al-Qur'an, wa yata'u fihi wa huwa alaihi syakun, terbata-bata. Burra ulaika ala hudam mir rabbihim wa ula'a gitu. In kanat illa sayhatan wahidatan wa huwa alaihi syakun lahu ajran, masih diberi 2 pahala oleh Allah, masih diberi 2 pahala oleh Allah. Ini hadis rawahul Bukhari wa Muslim dari Sayyidatina Aisyah. Paham ya? Yang jelas lebih bagus yang tartil. Oke. Apakah dapat pahala bulan suci Ramadan kalau dia bahagia masuknya Ramadan tapi mati? Ya enggak sih. Ya enggak. Kan belum nyampe dia. Kan belum melaksanakan. Ini bagi yang melaksanakan. Maaf ya. Sekali lagi, bahagia itu bukan bahagia. Sekali lagi saya kan sudah jelaskan tadi. Bahagia itu bukan perasaan bahagianya. Bahagia beserta bukti ibadahnya. Jelas? Sama seperti tadi bahagia, alhamdulillah Ramadan telah datang, pasar ramai lagi. Itu kan tidak berbukti ibadah. Tapi bahagia, alhamdulillah Ramadan telah datang, sebentar lagi ibadah dilipat gandakan, saya mau melaksanakan ibadah. Akhirnya dilaksanakan ibadah. Itu yang hebat. Jadi kulitnya itu diharamkan disentuh oleh api neraka. Ya kalau hanya bermodal bahagia, banyak orang yang bahagia. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Firman Allah dalam Al-Quran,
am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian yakin akan masuk surga padahal Allah masih belum mengetahui di mana di antara kalian yang berjuang, di mana di antara kalian yang sabar. Jadi artinya apa? Kalau masuk surga berjuang dan sabar. Kita puasa Ramadan berjuang menahan lapar, berjuang menahan dahaga. Subhanallah, wa ya'lamus sabirin. Allah mengetahui di mana di antara kita yang sabar. Sabar kita. Sabar, kita tadi sudah beli air loh untuk minum kita nanti. Tapi kita sabar nunggu maghrib. Sampai ada status di WA, yang mengerti perasaanku hanyalah adzan maghrib. Yang lain tidak paham kepada diriku. Allah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.